Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali untuk kita belajar firman dan merenungkannya bersama-sama. Hari ini kita tiba pada bahasan dari Injil Matius pasal yang ke-14. Kita sudah membahas ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dan hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca dari ayat 13 dan ayat 14 saja, 2 ayat saja. Matius pasal 14 ayat 13 dan 14 demikian bunyinya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ingat, Yesus menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi tujuannya untuk mencari tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Tetapi kenyataannya orang-orang tidak berdiam diri dan justru mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, menarik sekali di dalam ayat ini dikatakan tadi Yesus menyingkir dari situ dan hendak mengasingkan diri, hendak retreat ke tempat yang sunyi. Tetapi rupa-rupanya walaupun Yesus ini menyeberang danau, naik perahu, orang-orang tidak putus asa. Orang-orang berjalan lewat darat dan menuju ke tempat di mana mereka memperkirakan Yesus akan mendarat. Dan betul setelah Yesus mendarat, di situ orang-orang sudah berbondong-bondong. Apa yang kita lihat di sini? Apakah Yesus, tadinya kan kita membaca ayat 13, Yesus mau mengasingkan diri. Wah, retreat sebentar ya. Tetapi kenyataannya orang berbondong-bondong. Apakah Yesus menghardik mereka? Pinggir semua, saya sudah planning ini, sudah mau retreat. Yesus tidak seperti itu. Ya, justru ayat 14 ada kalimat yang menarik. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi melihat orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Lalu apa yang terjadi dengan Yesus? Lalu Yesus mungkin kalau kita adalah Yesus, mungkin kita ya maka Yesus menggeleng-gelengkan kepalanya dan merasa belas kasihan iba dengan mereka. Alkitab tidak berkata itu. Ayat 14 dengan jelas belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi kita melihat satu, Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak. Yang kedua, Yesus menyembuhkan. Yesus bertindak. Yesus melakukan sesuatu karena hatinya tergerak oleh belas kasihannya itu. Jadi ada 3 hal. Satu, dia melihat orang banyak. Yang kedua, dia tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, karena belas kasihan tadi, dia melakukan sesuatu. Nah, apa hubungannya dengan kita? Sebelum itu, saya ingin mengajak kita untuk belajar sedikit tentang arti belas kasihan yang ada di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya sudah share screen. Saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan berkat dari bagian ini. Ya, saya besarkan ya. Kalau kita melihat di sini di layar ini kita bisa menyaksikan bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Matius pasal 14 ayat 14, kata yang dipakai di sini adalah kata belas kasihan. Di dalam terjemahan bahasa Yunani disebut splengnizomai. Ya, lalu artinya dikatakan to be moved as to one's bowels. Artinya apa? Di dalam terjemahan langsung mungkin kira-kira artinya dipindahkan ke perut seseorang. Jadi
Arti dari kata digerakkan oleh belas kasihan bukan sekedar oh kasihan ya, oh kasihan, bukan, tetapi dipindahkan kepada perut seseorang atau dipindahkan ke perut kita. Jadi pada waktu Yesus melihat orang banyak, maka hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia melihat beban orang banyak itu sangat berat, sehingga dia memindahkan kepada dirinya sendiri. Dan kemudian karena itulah dia merespon dengan tindakan. Bukan hanya di ayat ini saja, kalau kita membaca penggunaan kata ini sangat banyak. Antara lain Matius 9:36 dikatakan, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Ada kata compassion, digerakkan hatinya oleh belas kasihan di situ. Dan kita melihat Yesus berbuat sesuatu. Kemudian Matius 15 ayat 32. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka Yesus tergerak oleh belas kasihan dan dia melakukan sesuatu. Matius 18, asal ada kata compassion, selalu diikuti oleh tindakan yang lain. Misalnya Matius 20 ayat 34. So Jesus had compassion on them and touched their eyes, and immediately their eyes received sight and they followed him. Ketika Yesus melihat orang-orang yang buta itu, Yesus hatinya digerakkan oleh belas kasihan, lalu Yesus menjamah mata orang buta itu dan mereka bisa melihat. Jadi kita lihat di sini compassion, belas kasihan, bukan hanya sekedar oh kasihan sekali, oh kasihan, bukan. Kemudian Markus 1:41, Markus 6:34, Markus 8 ayat 2, Markus 9:22, Lukas 7:13, Lukas 10:33, Lukas 15 ayat 20, ini semua adalah penggunaan kata compassion, penggunaan kata belas kasihan yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi selalu asal ada belas kasihan, di situ ada tindakan. Kembali lagi, lalu apa hubungannya dengan kita, dengan Anda dan saya? Yaitu kan Yesus toh, wajar. Yesus kan memang datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan itu saja. Bagaimana dengan Anda dan saya? Anda dan saya adalah murid-muridnya. Kita dipanggil untuk berjalan seperti Yesus berjalan, berpikir seperti Yesus berpikir, bertindak seperti Yesus bertindak. Dan kita sudah menerima belas kasihan dari Tuhan Yesus. Dan layaknya kita pun juga melakukan atau mewujud nyatakan belas kasihan itu kepada orang-orang yang kepadanya kita temukan. Melihat orang-orang banyak di sekitar kita. Banyak yang tidak bisa melihat Yesus. Banyak yang mengolok-olok Yesus. Hari-hari ini semakin banyak ya. Orang yang membuli pengikut Kristus. Orang yang mengolok-olok kekristenan itu banyak sekali. Silahkan buka YouTube, Anda akan melihat. Terlalu banyak akun-akun yang memutarbalikkan fakta. Kemudian mengolok-olok kekristenan. Bagaimana sikap kita? Kita dipanggil bukan untuk meladenin dengan cara mereka. Yesus berkata, barang siapa menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kita tidak usah menjelek-jelekan mereka, mengatakan biadab, bangsat, dan sebagainya, seperti akun-akun YouTube yang ada. Tidak perlu. Berapologetika, membela kekristenan tidak harus dengan cara-cara mereka. Tapi kita berapologetika melalui dan dengan cara-cara Yesus. Melihat orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adakah belas kasihan kita kepada orang banyak, kepada tetangga kanan kiri kita, kepada keluarga yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang mengolok-olok kekristenan, mengolok-olok Yesus? Kalau memang hati kita memiliki belas kasihan, lalu apa langkah selanjutnya? Kita bukan hanya oh ya kasihan, aduh ada bencana di NTT ya, aduh kasihan ya, oh kasihan, oh kasihan. Bukan hanya kasihan. Yesus berbelas kasihan dan Yesus melakukan sesuatu. Ulurkan tanganmu. Mungkin 50.000, 25.000, mungkin $5, $10, mungkin berapa saja. Ulurkan tanganmu. Mendoakan mereka, melakukan sesuatu, menolong mereka. Ada orang-orang yang berkekurangan, ada orang-orang yang sakit. Oh ya, saya dengar dia sakit. Oh, kasihan ya, kasihan. Bukan. Justru Yesus melihat orang banyak itu,
maka hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia menjamah orang itu sehingga orang itu sembuh. Anda dan saya dipanggil bukan mengolok-olok orang yang membuli kita. Bukan mengolok-olok, membalas dengan olok-olok orang yang sudah mengolok-olok kita dan mengolok-olok kekristenan. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi mereka dan berbelas kasihan kepada mereka dan merespon belas kasihan dengan tindakan yang nyata. Mungkin mengunjungi orang sakit. Kalau mungkin di zaman pandemi ini kita tidak boleh mengunjungi, kirimkan sesuatu. Mungkin ayam goreng, mungkin kirimkan tahu goreng, kirimkan pisang goreng, kirimkan apa, sesuatu. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Adakah kita punya kenalan yang bisa kita kirimkan orang-orang itu, kita kenalkan, siapa tahu dia cocok dan sebagainya. Ini yang namanya belas kasihan yang sesungguhnya. Melihat orang-orang di belahan bumi yang lain yang menderita, melihat rekan-rekan kita yang sedang berkekurangan. Belas kasihan yang sesungguhnya adalah belas kasihan yang seperti Yesus. Bukan hanya sekedar cuap-cuap, bukan sekedar OMG, OMG, oh my goodness atau oh my God atau apa. Tetapi biarlah belas kasihan itu kita wujud nyatakan kepada orang lain yang sedang menderita, yang sedang berkekurangan. Ada orang yang sedang berduka. Kenapa kita tidak menghibur? Kenapa kita hanya berdiam diri di rumah? Kalau kita untuk makan di restoran, kita selalu punya uang. Tapi kalau membantu orang lain, kita selalu alasannya tidak punya uang. Prioritasnya lainlah, yang lain sebagainya. Alasannya terlalu banyak. Jikalau Anda dan saya adalah murid-murid Kristus, biarlah hati kita penuh dengan belas kasihan pada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Itulah yang namanya hidup menjadi seperti Yesus. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, ayat 13 dan 14. Biarlah ini menggerakkan hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi murid-murid-Mu yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan kami mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tolong kami Tuhan, ada terlalu banyak orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami untuk menyatakan belas kasihan dengan apa yang kami mampu, yang kami bisa, yang kami punya. Dan sembari kami juga mendoakan, menolong mereka, supaya mereka pun juga boleh menerima Kristus. Hatinya dibukakan untuk Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati sepanjang hari ini, dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan menolong kita untuk mewujud nyatakan belas kasihan kita kepada orang lain. Haleluya, Tuhan memberkati.